Dari Malabar dimulai cerita. Cakep. Pergi ke Cimahpar membawa makanan. Cakep. Hari ini kita bersuka cita. Cakep. Laki dan Ribu ultra pernikahan. Cakep. Keren. Ya. Yang paling berkesan itu pada saat belanja bangunan. Gimana Dan itu? waktu kita renovasi rumah, gitu. Laki itu di usia yang lanjut sangat memperhatikan kita loh, menantu, anak, cucu, gitu ya. Pada saat membangun rumah, belanja bangunan, datang ke Cimahpar, terus melihat apa kebutuhan yang kurang, mengontrol tukang, gitu. Full support banget ya? Full support banget, gitu. Sering sharing sama laki untuk bangunan rumah kita, bentuknya, gitu. warnanya, tehelnya, dan sangat detail sekali. Pada saat tukang gajian, ya, tukang gajian, kopi juga disiapin ya? Kopi Buat tukang. disiapin, keren banget dan hasilnya sangat memuaskan. Nah, sekarang kalau Ribu, apa pengalamannya, kesan-kesannya tentang Ribu? Oh, kalau Ribu banyak sekali mengajarkan arti kehidupan ya. Ribu sangat memperhatikan walaupun sangat sibuk, pergi ke luar negeri gitu ya. Dia tetap memperhatikan kita via WA, video call gitu. Apalagi kalau cucu sakit tuh, Ribu suka menanyakan bagaimana kesehatan. Banyak gitu. teladannya ya, Ya, yang selalu bisa kita dapatkan. Banyak teladan yang bisa kita dapatkan. Ribu yang selalu berpikiran positif tuh. Dan Cinamanoknya aku suka banget loh. Ya, kalau dari aku, Laki itu orangnya disiplin banget gitu ya. Jadi pernah suatu hari disuruh sama Laki belanja ke Hero Supermarket yang ada di Internusa. Wow. Nah, itu yang di samping rumah tuh, yang sekarang jadi Belanja Siloam. ya dulu ya. Iya. Jadi disuruh sama Laki, coba ini beli kangkung katanya gitu kan, ke Hero Supermarket. Keren banget. Dalam pikiranku, oke lah, kangkung gampang lah, pasti daun-daunan gitu ya. Terus belilah gitu kan sayuran itu gitu ya. Aku pikir ini kangkung nih gitu kan. Begitu udah sampai rumah, Laki bilang, ini bukan kangkung, ini bayam. Kamu kembali ke sana, tukar lagi, kata Laki. Jadi balik lagi dong ya. Jadi balik lagi itu, tukar, Pak, maaf salah, kata orang tua saya harusnya belinya kangkung, tapi ini bayam gitu ya, sambil menahan malu lah. Tapi dari situ belajar kalau kita itu mengerjakan sesuatu tuh harus presisi, harus detail gitu ya, harus tepat. Nah, itu belajar dari Laki tuh, orangnya disiplin dan konsisten. Oh, yes. Nah, kalau dari Ribu, Kalau dari Ribu apa itu? Ribu yang ini paling berkesan, selalu anak paling tua. ya, mengajarkan itu harus belajar ya. Belajar tuh harus tepat waktu, harus rajin dan tekun. Pernah tuh aku di Internusa juga nih, kan di situ ada mainan dingdong namanya. Main dingdong itu permainan gitu ya. Seru dong ya? Seru banget. Nah, jadi waktu itu jam belajar tuh, jam 2 dan jam 4 itu harusnya jam belajar. Tetapi aku malah pergi ke sana main dingdong gitu ya. Jadi tapi begitu lagi asik main dingdong, tiba-tiba kerasa nih di telinga kok ada yang menjewer gitu. Ternyata Ribu itu menjewer dari meja dingdong di Internusa sampai ke rumah itu sepanjang jalan dijewer. Sakitnya sih nggak seberapa gitu ya, tapi malunya itu. Ya, tapi belajar dari Ribu ya mengajarkan yang benar lah ya, bahwa dengan belajar kita bisa meraih kesuksesan dan cita-cita kita. Yang paling berkesan tentang Laki dan Ribu ya, waktu masa kecil mungkin. Jadi kita berangkat mau ke gereja, kemudian tiba-tiba tik hujan gitu ya. Tetap harus berangkat gitu ya, mau nggak mau. Dan akhirnya dibukalah mantel warna hijau tua, satu mantel untuk berlima. Kita naik Vespa Piaggio kesayangan Bapak. Dan itu sepanjang perjalanan kita nggak bisa ngelihat apa-apa, cuman Bapak aja yang lihat jalan gitu ya. Karena semuanya ditutupin sama mantel. Dan kita turun-turun sudah sampai di gereja gitu. Hal itu mengajarkan sebenarnya sampai hari ini gitu ya, bahwa Bapak dan Mama itu memberikan pengajaran apapun cita-cita kita, niat kita
kita, tekad kita yaitu harus tetap diupayakan bisa tercapai. Apapun kendalanya, apapun hambatannya, apapun rintangannya, harus bisa sampai kepada cita-cita yang kita inginkan. Ya sampai hari ini mungkin ya, di keluarga kita, di kehidupan kita, pekerjaan kita, pelayanan, ya itu yang diajarkan oleh Bapak dan Mama, dan itu juga yang kita terapkan. Ya, aku juga bersyukur bisa merasakan kasih Bibi dan Kila untuk kita semua ya, tanpa terkecuali termasuk kami menantu. Yang paling berkesan dengan Kila itu awal pertama kali pindah ke Bogor, awal pertama kali kita menikah 15 tahun yang lalu, dianterin sama Kila untuk ngurusin KTP, ngurusin surat berkelakuan baik gitu, sampai pada akhirnya dimotivasi untuk ambil akta 4. Itu surat izin menjadi guru, dan itu ternyata dibutuhkan sekali sampai sekarang gitu ya, untuk bisa menjadi seorang guru. Aku bersyukur bisa mengenal Kila. Kila adalah guru senior bagiku ya. Kalau dengan Bibi, Bibi itu adalah orang yang aku kenal, orang yang punya kapasitas yang besar, pintar, tapi dia punya empati yang besar kepada orang lain. Jadi dia tidak pernah memaksakan orang lain tuh harus seperti dengan dirinya gitu. Dia sangat empati dengan kondisi orang lain. Dan aku salut sekali dengan Bibi, walaupun dia sibuk dimanapun dia berada, di kota manapun gitu, kalau Bibi lagi sedang bekerja, dia tetap bisa ngikutin perkembangan anaknya, cucunya, menantunya. Sangat peduli dan perhatian. Dan Bibi itu juga jago masak. Kalau masakannya itu, kalau kita ngumpul di Malabar suka dimasakin bakso profesor ya, rendang, ayam gulai, cina manok, udangnya enak banget ya. Pokoknya Kepiting. kalau ya kepiting, kalau kumpul di Malabar itu pasti bawanya makan dan nambah terus ya Bang. Ya, happy anniversary buat Bapak dan Mama. Dan Kila, bahagia selalu ya Bibi dan Kila. Bicara tentang pengalaman masa kecil, yang paling aku ingat adalah pengalaman waktu Mama itu sekolah, kuliah ke Australia selama 2 tahun. Waktu itu aku masih TK. Jadi di TK itu kan ada telepon kan. Nah udah dikasih tahu nih bahwa Mama akan telepon. Wah itu aku begitu menanti-nantikan telepon itu, kapan yang dipanggil nih. Akhirnya dipanggil dan masuk ke ruang kepala sekolah karena teleponnya ada di situ. Perasaannya begitu senang karena bisa bicara langsung dengan Mama yang di Australia. Dan mungkin kejadian itu hanya 1 kali selama 2 tahun Mama pergi sekolah itu. Kemudian ketika Mama juga sudah pulang dari Australia, dibelikan hadiah itu Barbie beserta dengan rumah-rumahnya, ada sepatunya begitu. Wah itu rasanya begitu bahagia gitu ya, berjumpa dengan Mama dan juga dapat hadiah yang keren lah pada masa itu. Kalau pengalaman kecil dengan Bapak, aku itu selalu dibilang anaknya Bapak. Jadi kalau misalnya anak-anak kecil lain pada kalau nangis gitu teriaknya Mama, nah kalau aku itu teriaknya Bapak. Nah seperti itu. Bahkan katanya sampai SMP juga masih suka minta gendong. Nah begitulah aku dekatnya sama Bapak. Beranjak dewasa, Bapak dan Mama ini orangnya sangat demokratis. Jadi tidak pernah memaksakan kehendaknya mau sekolah di mana, pilih apa, silahkan, semua terbuka. Mau jadi apa itu bebas gitu. Tapi selama bertanggung jawab dengan pilihannya. Mungkin itu kesan-kesan dari aku. Selanjutnya dari Kela. Ya, Mama sama Mami itu selalu menginspirasi. Jadi beberapa tahun yang lalu, mungkin di tahun 2018, kita bisa jalan bersama dengan Laki sama Ribu ke beberapa negara di Eropa. Nah, itu biasanya Laki sama Ribu itu selalu tepat waktu. Kalau misalnya sarapan kita janji jam 7 ya gitu. Nah itu Laki sama Ribu pasti di tempat makan sudah jam 7 gitu. Nah sementara kita sama cucu-cucu kadang-kadang 7:05, 7:15 atau kadang-kadang bahkan jauh lebih lama 7:30 gitu. Nah jadi itu jadi inspirasi dan semangat gitu bagi kita. Jadi kita selalu bilang ayo nanti kita jangan terlambat
Laki sama Ribu pasti sudah ada gitu, dan itu bikin cucu-cucu Timo sama Kalista juga jadi semangat untuk tepat waktu. Juga yang berkesan pada waktu situasi COVID yang lalu, Mama sama Mami itu sebenarnya terkena pada waktu gelombang Delta ya. Nah, dan itu sebenarnya situasinya di rumah itu sebenarnya cukup berat ya. Cuma Mama sama Mami nggak tunjukin, lagi sama Ribu itu nggak tunjukin. Jadi kita selalu kalau ketemu, ya nggak apa-apa, kami aman gitu. Walaupun sudah sebenarnya kita coba cari bantuan oksigen, cari alat-alat yang diperlukan gitu. Nah, tapi tidak menunjukkan kekhawatiran yang berlebihan. Nah, sehingga kita juga anak-anak yang pada saat itu juga tetap tenang dan berusaha dengan yang kita bisa semaksimal mungkin. Nah, cuma setelah lewat dan ngobrol-ngobrol baru ketahuan, oh ternyata cukup parah sebenarnya kondisi pada waktu itu, dan Mama sama Mami nggak menunjukkan, sehingga kita jadi bisa melewati masa itu dengan tidak terlalu khawatir atau tetap tenang juga gitu. Nah, itu mungkin jadi semangat, jadi inspirasi untuk kita juga sekeluarga, bahwa dalam situasi apapun, dalam situasi yang sulit, kita juga jadi tenang dan tidak buru-buru gitu membuat suatu keputusan yang bikin kita jadi kelihatan panik gitu. Nah, itu mungkin pengalaman kita ya dengan Laki dan Ribu. Betul. Terima kasih Laki dan Ribu. Terima kasih. Sudah menjadi inspirasi kita sampai dengan hari ini. Sampai jumpa di trip berikutnya. Oh iya, betul. Amerika.